Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Najwa, nomor NIM 12620120327 dari jurusan PAI 6C UTS mata kuliah Edupreneurship. Nomor 1, buatlah penjelasan singkat tentang konsep dasar Edupreneurship. Edupreneurship yaitu berasal dari dua kata, yaitu education dan entrepreneurship. Jadi artinya adalah pendidikan kewirausahaan, yaitu proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha baik secara teori maupun praktek. Adapun karakteristiknya yaitu visionary, positive, confident, genuine, goal oriented, persistent, ready to face a risk, creative, healthy, competitor, dan democratic leader. Edupreneurship mampu menumbuhkan ketekunan, keberanian menghadapi risiko, keterampilan, dan bekerja keras dalam usaha, serta meningkatkan daya inovasi dan menilai unjuk kerja. Keberhasilan dan keunggulan suatu perguruan tinggi diukur dari seberapa mampu memberdayakan mahasiswanya untuk menjadi orang sukses dan menyumbangkan kesuksesan pada lembaganya. Hal ini dapat terwujud melalui edupreneurship. Melalui edupreneurship, perguruan tinggi dapat membekali lulusan mereka supaya memiliki daya saing yang tinggi dengan meningkatkan potensi dan skill mereka, baik berupa inovasi, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan, khususnya di bidang pendidikan. Kewirausahaan merupakan hasil dari suatu proses disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dari inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dulu, kewirausahaan dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, sehingga kewirausahaan tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Tetapi sekarang kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan atau pembelajaran. Mereka yang menjadi wirausaha adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkannya untuk menangkap peluang serta mengorganisasi usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Memiliki bakat saja pun tidak cukup untuk menjadi wirausaha yang sukses. Diperlukan juga pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang ditekuninya. Soal nomor 2, buatlah analisis tentang profil dan faktor keberhasilan pengusaha sukses. Faktor keberhasilan diantaranya dipengaruhi oleh cara promosi melalui pamflet, poster, serta event yang diadakan yang tentunya berkaitan dengan apa yang dijalani saat ini, dan membuka cabang semakin banyak cabang semakin banyak cabang brand yang ada akan semakin kuat. Cabang diutamakan di tempat-tempat yang biasa, yang umum dijangkau banyak orang. Keberhasilan bisnis pun juga bisa dipengaruhi oleh faktor yang lain, yaitu kinerja perusahaan juga salah satu faktor keberhasilan dalam mencapai maksud atau tujuan yang diharapkan. Sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kinerja keuangan dan citra suatu perusahaan itu sendiri. Nah, lokasi memang juga mempengaruhi keberhasilan, tetapi masih ada faktor lain yang ikut menentukan. Faktor pendukung tersebut diantaranya bagaimana mengelola sesuai dengan karakteristik lokasinya, jenis yang dipilih, tingkat persaingan yang ada, bagaimana membangun keunggulan kompetitif, dan target pasar di lokasi itu. Lalu bagaimana memilih lokasi setelah memilih dan menentukan yang kita senangi dan memiliki gagasan untuk membangun keunggulan kompetitifnya. Soal nomor 3, buatlah penjelasan singkat tentang pendirian usaha,
agar berhasil dan sukses. Mendirikan sebuah usaha memerlukan banyak pertimbangan seperti ketersediaan modal hingga manajemen usaha. Selain itu, juga harus menyiapkan legalitas usaha untuk memudahkan urusan hukum seperti pajak, pengajuan kredit ke bank, hingga urusan hak atas kekayaan intelektual. Meski badan usaha memiliki legalitas dan prosedur pendirian masing-masing, cara pendiriannya pun memiliki kesamaan dan bisa dikerucutkan dalam langkah-langkah umum. Berikut cara umum mendirikan badan usaha baik berbentuk hukum maupun non-hukum, yaitu membuat akta pendirian usaha. Langkah pertama yaitu perusahaan harus memiliki akta pendirian. Akta pendirian sendiri merupakan dokumen penting berisi informasi lengkap perusahaan seperti nama, domisili, bidang usaha, pemilik modal, jumlah modal dasar, hingga peran-peran dalam struktur organisasi. Mengurus surat keterangan domisili usaha atau disingkat SKDU. Sesuai namanya, surat ini dikeluarkan oleh pemerintah setempat, yaitu kelurahan atau desa tempat perusahaan berada. Kamu cukup membawa KTP pendiri, fotokopi pajak bumi bangunan, dan IMB atau kontrak sewa dengan pemilik gedung untuk mengurus dokumen ini. Terus mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu mengurus ke kantor pelayanan pajak atau KPP sebagai surat keterangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk mengurusnya perlu membawa KTP pendiri, akta pendirian perusahaan, dan SKDU atau SPDU. Terus selanjutnya mengurus nomor izin berusaha atau disingkat NIB. Langkah-langkahnya yaitu NIB sendiri merupakan identitas pengenal bagi sebuah perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga online single submission atau OSS berupa 13 digit angka acak yang disertai pengaman dan tanda tangan elektronik. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha, yaitu usaha harus jelas, terus memiliki modal kerja, mengembangkan skala usaha secara pelan-pelan, dan harus memiliki kehandalan sesuai bidangnya. Soal nomor 4, buatlah penjelasan tentang penilaian kebutuhan usaha dan modal usaha. Kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan. Artinya jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha perhotelan memerlukan jenis dan jumlah kebutuhan usaha yang berbeda dengan bidang industri. Berbeda pula dengan pertanian coklat. Baik jenis maupun jumlah kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Tujuannya agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Jenis-jenis kebutuhan disusun secara lengkap, kemudian menentukan harga setiap jenis kebutuhan. Harga pada setiap jenis komponen yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga pasar atau harga dipatok berdasarkan prediksi kondisi yang akan terjadi pada periode tertentu. Hasil penilaian kebutuhan usaha dapat disusun secara rinci sehingga terlihat secara jelas apa saja jenis kebutuhan usaha yang diperlukan. Dengan diketahui total kebutuhan usaha, dapat diketahui berapa kekurangan dana yang dimiliki sekarang ini. Untuk menutup kekurangan biaya kebutuhan usaha tersebut dapat dicarikan dari berbagai sumber, baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Pada umumnya, biaya untuk memenuhi kebutuhan usaha dibagi atas 3, yaitu biaya prainvestasi, biaya investasi, dan biaya operasional atau modal kerja.
Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output secara makro. Modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output. Terdapat beberapa jenis modal yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari beberapa jenis, baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan maupun sifat, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sumber. Modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan. B. Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak, merek, dan nama baik perusahaan. Berdasarkan kepemilikan modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut. A. Tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah yang diperlukan untuk modal investasi atau modal kerja, dan apakah modal utama atau hanya sebagai modal tambahan. B. Masa pengembalian modal jangka waktu tertentu. Suatu pinjaman harus dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan ataupun non-keuangan. Pemilik usaha harus memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu cash flow perusahaan, dan sebaiknya jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. C. Biaya yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan. Faktor biaya yang harus dikeluarkan harus dipertimbangkan secara matang, misalnya biaya bunga, biaya administrasi, provisi, dan komisi atau biaya lainnya. Hal ini penting karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. Besarnya tingkat suku, bunga, dan biaya lain yang dibebankan bank dan lembaga keuangan kepada nasabah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. D. Estimasi keuntungan besarnya. Keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang juga perlu dipertimbangkan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu, dan besar kecilnya keuntungan akan berperan dalam pengembalian dari suatu usaha. Kelebihan dan kekurangan suatu modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Modal sendiri. Kelebihan modal sendiri: tidak ada biaya seperti biaya bunga administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit. Tidak ada keharusan pengembalian modal. Terus kekurangan modal sendiri: jumlahnya terbatas, perolehan dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru. Terus kurang motivasi.
Terus modal pinjaman kelebihannya yaitu jumlah tidak terbatas, motivasi usaha tinggi. Terus kekurangannya itu dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan administrasi. Terus harus dikembalikan dan juga beban moral. Kelebihan modal campuran yaitu dapat mengatur komposisi modal yang diperlukan secara seimbang. Artinya presentasi modal pinjaman sesuai dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.